5 tahun lagi, kamu masih kerja sama manusia atau sama AI? Kedengarannya nggak masuk akal ya. Futuristik banget, seperti film di science fiction. Tapi, ini sudah kejadian. Bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk seluruh model bisnis. Dan yang paling kena, perusahaan yang telat sadar untuk AI. Di video kali ini, kita akan bahas bukan hanya bisa bertahan, tapi gimana cara kita menang dari tsunami teknologi yang sangat kita rasakan sekarang. Sekarang ini kita sudah memasuki masa transisi yang sangat besar. Semua cara kerja berubah, cara kita berkomunikasi berubah. Tapi masalahnya, banyak perusahaan yang saat ini masih menggunakan cara kerja yang lama untuk menghadapi situasi perubahan yang sangat drastis ini. Dulu, kita mikir bahwa teknologi itu bisa membantu pekerjaan manusia. Tetapi saat ini, teknologi malah menggantikan peran manusia. Desainer mulai kegeser pekerjaannya karena ada AI Midjourney. Konten kreator sekarang juga mulai was-was karena ada ChatGPT yang membantu konsep kontennya. Dan juga tentunya ada AI chatbot yang menggantikan peran telemarketing atau customer service untuk menjawab ratusan bahkan ribuan chat dalam sehari tanpa istirahat. Kalau kamu masih kerja dengan cara yang lama seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, maka siap-siap ditinggal oleh customer Anda. Contoh realnya ada banyak. Ini data, bukan asumsi atau opini saya. Contohnya Shake, platform edukasi buat belajar. Setelah kemunculan ChatGPT, ternyata saham Shake ini langsung turun 50%. Karena siswa lebih tanya ke AI ChatGPT ketimbang harus bayar di platform chat. Contoh lain, Stack Overflow. Ini adalah aplikasi biasanya para programmer, developer IT bertanya jawab cara coding di sana. Tapi setelah ada kemajuan AI ChatGPT dan lain-lain, ternyata coding bisa dibuatkan secara cuma-cuma gratis oleh ChatGPT. Contoh lain, RWS Holding. Ini sebuah perusahaan translation ya, penerjemah. Setelah kehadiran seperti Google Translate dan lain-lain, perusahaan mereka semakin turun. Ini bukan 1-2 kasus, tapi merupakan sebuah pattern atau pola. Seperti kamu lagi duduk di rel dan keretanya udah lewat berjalan. Kalau kamu masih santai, makin lama makin ketinggalan. Kenapa bisa gitu? Ini bukan karena mereka kurang pandai, kurang mumpuni, tetapi cara pikir atau mindsetnya yang harus segera diubah. Banyak yang nganggap saat ini AI itu sebagai alat bantu supaya kerja lebih cepat, lebih efisien. Padahal peran AI bisa lebih dari itu. Sesuatu yang pondasi banget kita bisa gunakan dengan AI. AI ini bisa belajar, bisa membantu memikirkan cara problem solving, bisa membantu tips-tips untuk bisnis kita dari segala fungsi divisi yang kita punya. Jadi AI ini perannya lebih daripada hanya sebagai teknologi. AI bisa memberikan output dalam hitungan detik. Sedangkan banyak sekali perusahaan-perusahaan lama yang cara mikirnya seperti tahun 2010. Ketika mereka sadar, semuanya udah telat. Mungkin sebagian dari kamu mikir, itu kan di luar negeri. Teman-teman semua, pengguna terbesar ketiga di dunia untuk penggunaan ChatGPT adalah negara kita, Indonesia. Dari perusahaan startup, UMKM, desainer, dan bahkan perusahaan multinasional di Indonesia pun sudah menggunakan AI. Mulai dari nyusun caption, bikin ide konten, jakwalin secara otomatis kliennya, bahkan bikin proposal penawaran, mereka gunakan AI. Artinya, kalau kamu menganggap bahwa AI itu masih jauh di sana, masih ada hanya di luar negeri, maka kamu sudah ketinggalan. Tenang. Nggak semua bisnis itu kalah. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi bisnis yang bisa bertahan dan berkembang adalah bukan bisnis yang besar, melainkan bisnis yang adaptif. Contohnya, Duolingo. Gini-gini saya juga pakai loh tiap hari, belajar bahasa Mandarin pakai Duolingo.
Duolingo malah mengajak AI, mengkolaborasi AI untuk membantu peserta didiknya belajar lebih customize. Jadi bukan melawannya, tetapi mengadopsi AI di dalam bisnisnya. Atau contoh lain seperti Adobe, membuat AI sendiri yang dinamakan Firefly, di mana desainer bikin karya bisa jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi peran mereka bukan digantiin, tapi ningkatin performa. Mereka nggak defensif, mereka riding the wave, menunggangi ombak yang lagi berjalan dan mereka surfing di atasnya. Terus gimana sama kamu? Apa kita harus jago teknologi dulu dalam optimalkan AI? Tenang, semua bisa dimulai dari hal yang kecil. Contohnya, pakai aja ChatGPT untuk membantu kamu nyusun ide konten. Atau membantu kamu bikin caption, copywriting, jualan lewat WhatsApp Blast misalnya. Pakai Canva AI, bantu kamu bisa bikin desain yang lebih ciamik. Pakai Explore Notion AI untuk melakukan pemetaan atau brainstorming atau business mapping untuk problem solving masalah-masalah bisnis. Dan contoh lain misalnya pakai Otter.ai, bantu kamu bikin transkrip hasil meeting. Jadi nggak usah diketik lagi notulen meetingnya. Bukan yang paling jago, tetapi yang paling cepat belajar. Kamu coba satu demi satu tools yang ada, lama-lama kamu akan pelajari semua. AI itu netral, bukan musuh, tapi juga nggak otomatis jadi kawan kita. Kalau kamu bisa kolaborasi dengan AI, ya itu akan jauh lebih optimal karena tetap ada sentuhan human touch kita sebagai manusia berkolaborasi dengan AI. Tapi kalau kamu masih keras kepala, nggak mau berkolaborasi dengan AI, maka siap-siap aja kamu akan dilibas. Hari ini kita nggak butuh skill, tapi cara pikir. Jadi berpikirlah seperti arsitek, bukan seperti tukang. Karena tukang bisa diganti dengan robot, tetapi arsitek tidak akan pernah bisa diganti. Jadi AI udah di sini, dia nggak nunggu kapan kita siap, kapan kita nggak siap. Tapi setiap krisis pasti akan selalu datang dengan peluang. Jadi kamu tinggal pilih, mau jadi yang pertama berubah, atau mau jadi pertama yang ditinggalkan. Karena 5 tahun ke depan, kamu mungkin nggak akan kerjasama lagi dengan manusia, tapi akan kolaborasi bekerjasama dengan AI. Dan itu nggak apa-apa, asal kamu siap. Kalau kamu ingin tetap relevan di era AI, ayo subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing Inc. agar terus update konten-konten terkini dari kami. Akhir kata, saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow deeper.